Sekarang saya akan membuatkan tutorial tentang cara membuat karikatur. Nah, saya akan buatkan template-nya dulu ya, supaya nanti di pengerjaan berikutnya sudah gampang. Tinggal kita tarik ganti foto orangnya saja. Filter karikaturnya tanpa harus kita buat ulang lagi. Oke, caranya sebagai berikut. Saya udah buka, seperti biasa kita image size. Saya naikkan di 150. Background mau saya hilangkan. Sip, lalu saya buatkan ini jadikan new layer. Nah, hilang backgroundnya ya. Layer 0 saya hapus saja. Kemudian karikatur itu identik dengan kepala besar ya. Jadi ini saya seleksi dulu. Oke. Badannya sudah kecil, kepalanya sudah besar. Sekarang ini saya rubah dijadikan smart object. Convert to smart object. Setelah jadikan smart object, untuk tadi kepala sudah ya. Sekarang lanjutnya ke mengedit bagian, kita hancurkan mukanya. Karena karikatur itu identik dengan kepala yang apa namanya, yang berubah gitu. Saya lebaikan di bagian matanya dulu. Ini jangan terlalu ekstrim juga, karena kadang-kadang juga orang yang punyanya marah karena mukanya terlalu hancur. Oke, sekarang saya rubah dari cara manual. Di sini saya akan perbesar di bagian-bagian tertentu karena ini terlalu kecil ya ukurannya. Ini saya perbesar. Size-nya saya rubah. Biar agak sedikit menonjol. Kasihan, ini ukurannya terlalu kecil. Kemudian di sini saya bisa untuk merubah, kita geser saja. Lihat bagian dagunya jauh lebih ekstrim gitu ya. Oke, misalkan begitu. Kalau mau begini terlalu nggak usah lah. Dah, ini aja. Lalu klik OK. Sekarang saya buatkan 2 layer. Jadi ini saya duplikatkan. Ada 2 layer. Layer yang bawah ini saya kasih nama filter. Layer yang atas saya ubah jadi cun.
Sekarang saya kerjakan dulu untuk layer yang bawah. Nah, pengerjaan pertama efek-efek ini dulu ya, oil paint. Nah, oil paint ini sangat penting dalam pembuatan karikatur, karena yang membedakan antara foto dengan karikatur itu kan, karikatur dia lebih cenderung ke kayak semacam kartun ya. Jadi kalau kartun gambar warna tidak gradasi seperti ini, agak solid gitu. Filter di stylize, di sini ada oil paint. Nah, di oil paint kita rubah. Nah, bisa dilihat ya di sini stylization-nya di 5 udah cukup, clean line 3, scale-nya 1 udah cukup. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Nah, jadi warna rasternya lebih menyatu. Lalu klik OK. Sekarang yang kedua saya akan berikan blur, surface blur. Filter, blur, surface blur. Nah, di surface blur bisa kita lihat di sini ya. Hampir sama dengan tujuan yang tadi, yaitu untuk menyatukan warna. Tapi perbedaannya kalau di surface blur dia lebih menyatukan dari sisi garisannya. Kalau tadi kan pixel. Ini saya jadikan radius 20 udah cukup. Thresholdnya di kegedean 10 sudah cukup ini. 14 radius 22. Oke. Terakhir, belum terakhir. Sekarang ke poster edge ya. Ini adanya di filter gallery. Ini poster edge. Nah, poster edge ini untuk memberikan efek garis-garis seperti ini ya. Dan di sini dari gradasi warnanya kita atur dulu. Ini coba saya nolkan dulu semuanya ya. Nah, dari posteration-nya ini kita jangan, nah ini asalnya kan di sini ya, kita jadikan numpuk begini aja lah, di 2 udah 3 lah ya. Kemudian edge intensity-nya, edge intensity ini adalah jumlah garisan, intensitas dari garisan-garisannya. Edge intensity-nya ini edge thickness, ketebalan dari garis-garisnya. Ini mentokan aja lah di 10. Untuk edge intensity-nya 2 udah cukup. Ini di 3 udah cukup. Oke, lalu klik OK. Kemudian setelah ini opacity-nya kita turunkan supaya ini nggak terlalu pekat ya. Jadi caranya di sini saja nih, di filter gallery yang tadi ya. Ini klik 2 kali. Nah, jadi efek yang tadi kita buat ini bisa kita atur. Di sini berapa persen ya? 49 cukup lah ya. Klik OK. Sekarang agak kurang ininya ya. Jadi saya coba tambahkan lagi untuk style oil paint-nya. Masih di settingan yang sama. Klik OK. Nah, kemudian saya berikan warna agak dipertajam dengan cara sharpen ya. Di sharpen di sini ada unsharp mesh. Nah, unsharp mesh 150 radius 6 udah cukup.
thresholdnya di 10 udah cukup. Lalu klik OK. Nah, yang filter saya rasa segini udah cukup. Sekarang saya lanjutkan ke yang layer yang tune. Nah, ini belum saya kerjakan. Sekarang saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini yang tune ini untuk membuat efek HDR atau apalah ya. Jadi warnanya itu bisa menjadi lebih kuning, lebih pekat gitu. Oke, yang tune ini saya filter dulu, berikan dulu blur. Di sini ada Gaussian blur. Gaussian blurnya bolehlah, cukup kasih 5. Oke. Lalu invert, jangan lupa untuk mengklik ini. Terakhir kita buatkan jadi black and white. Kita klik ini. Nah, sekarang gabungkan black and white ini. Kemudian keyboardnya klik shift ya. Klik shift karena ini akan menggabungkan 3 objek, black and white, invert, dan yang layer tune ini. Nah, gitu. Nah, ini saya klik kanan, lalu saya buatkan grup. Buatkan grupnya, klik Ctrl, lalu klik G. Nah, nama grupnya saya berikan nama tune. Setelah itu, folder tune ini saya jadikan overlay. Nah, warnanya berubah sekarang ya. Nah, overlay ini silakan untuk diatur opacity-nya ya. Nah, saya rasa di sini untuk opacity-nya cukuplah untuk di 50% aja. Nah, saya kira sudah jadi ini, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita mau merubah fotonya ya, pakai foto orang lain, karena ini sudah jadi template, kita klik 2 kali saja di sini. Ini foto orangnya, kita sekarang misalkan ambil foto yang ini. Ini saya melakukan hal yang sama. Oke lah, ini kepalanya nggak saya robah, nggak saya perbesarkan, udah jadi gini aja dulu. Nah, saya tinggal tarik ke layer 0 ini. Kemudian klik Ctrl S. Kita kembali ke yang ini. Nah, gambar orangnya berbeda, tapi efeknya masih tetap bertahan. Kita tidak perlu lagi untuk mengerjakan dari awal lagi. Nah, ini yang disebut sebagai template itu begitu. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke foto yang sebelumnya, ke sini. Klik Ctrl S. Nah, ini ya. File, save as. Saya save, simpan di template karikatur model 1. Nah, jadi untuk kedepannya ketika mau misalkan ganti foto orangnya, nggak perlu lagi ngotak-atik efek kayak tadi ya. Jadi cukup ganti ini saja.